Nah, clients, episode kemarin seru banget kan? Nah, episode kali ini juga bakalan gak kalah seru, so stay tune ya! Welcome to Fake Files, Uncover the Truth. Mengupas tuntas kasus-kasus dan mencari kebenaran dengan aku, Detektif Michelle. dan aku, Detektif Glo, yang bakalan nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Waduh, Glo, lihat nih, Files kita banyak ya banyak hari ini. banget hari ini. Gimana kalau kita langsung buka aja files kita yang pertama? Yuk. Check it out! Michelle, Apa tuh? clients. Tadi waktu aku mau OTW kesini, aku ngeliat ada kecelakaan tahu, ngeri banget. Ih, kasihan banget. Aku feelingnya sih karena orangnya nggak pakai helm ya, kayak nggak menaati peraturan lalu lintas gak sih? Bener juga. Nah, di file ini kita akan bahas tentang apa aja sih do and don't selama berkendara. Yuk kita simak, check it out! Saat ini Indonesia banyak sekali diperhadapkan oleh fenomena yang ada. Tetapi concern Indonesia saat ini yaitu angka kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan roda 2 yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal itu disebabkan karena kurangnya edukasi dalam berkendara. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berkendara. Dan inilah do and don't ketika berkendara. Yang pertama, memakai helm. Yang kedua, tidak melebihi batas kendaraan saat lampu merah. Dan yang ketiga ialah memperhatikan lampu sen. Yang pertama, melindungi kepala selain dengan helm. Yang kedua, berkendara saat keadaan tidak fit. Yang ketiga, belok sembarangan. Nah, sekarang gimana? Udah pada tahu kan? So, jadilah pengendara yang bijak, baik, dan patuh. See you guys! Nah, itu tadi clients, aturan-aturan yang harus kita ikuti selama berkendara. Jadi, clients, ketika kalian berkendara harus hati-hati ya. BTW Shell, kan aku OTW naik motor nih tadi. Kok panas banget ya? Kamu ngerasa juga gitu nggak? Iya benar, panas banget. Untung aku udah sediain sunscreen. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini kok panas? Nah, iya kan? Oke, clients. Nah, di file ini yang akan menjawab kenapa sih cuaca akhir-akhir ini lagi ekstrim. Yuk kita bahas, check it out! Kalian ngerasa gak sih beberapa minggu belakangan ini suhu udara jadi panas banget? Rasanya udah kayak dipanggang hidup-hidup. Jadi males beraktivitas, males keluar rumah, dan bahkan pengen minum yang seger-seger terus. Yang biasanya pagi dan sore hari terasa sejuk, sekarang rasanya seperti siang terus sepanjang hari. Ternyata gak cuma di Indonesia aja loh, beberapa wilayah negara lain juga merasakan hal yang sama. Salah satunya adalah Korea Selatan. Dilansir dari konteks.id, gelombang panas atau heat wave yang melanda Korea Selatan sudah mencapai rentang suhu 35 hingga 40 derajat Celcius, di mana bagi negara subtropis, suhu udara segini tuh udah panas banget. Akibat suhu panas yang ekstrim ini, banyak korban jiwa berjatuhan, dan ratusan orang lainnya harus dirawat di rumah sakit. 23 orang dilaporkan sudah terenggut nyawanya, dan 800 orang lainnya yang merupakan peserta jambore dari berbagai negara terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Terus, apa sih penyebab meningkatnya suhu udara ini? Kok bisa di penghujung musim kemarau, suhu udara malah meningkat secara ekstrim? Dilansir lagi dari konteks.id, penyebab terjadinya heatwave tersebut adalah akibat dari terjebaknya udara di suatu wilayah tertentu. Udara yang terjebak ini lama-kelamaan menjadi panas akibat terkena sinar matahari. Itulah mengapa heatwave bisa terjadi. Nah, gimana? Udah tahu kan penyebab dan akibat dari heatwave?
Semoga aja fenomena heatwave ini cepat berlalu dan suhu udara kembali normal. Selama heatwave ini masih berlanjut, kalian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kelembapan kulit dengan menggunakan sunscreen. Lalu tetap menjaga kestabilan cairan tubuh dengan minum air putih secukupnya. Nah, jadi gitu kalian. Kalau mau keluar-keluar, jangan lupa ya pakai sunscreen. Ngomongin soal skincare nih Michelle, klien. Ini tuh ada akibat salah pilih skincare yang abal-abal. Ngeri banget. Jadi kayak krimnya tuh bermerkuri. Jadi ini karena skincare bisa kayak gini? Iya, makanya klien sekalian harus tahu ciri-ciri krim yang bermerkuri. Ya udah, yuk kita bahas apa saja ciri-ciri krim bermerkuri. Check it out. Pengen cantik tapi pakai merkuri? Nggak dulu deh. Kalian tahu nggak sih, kalau sekarang ini sangat ramai dengan krim-krim yang mengandung merkuri, tapi berkedok skincare memutihkan. Ngerinya lagi, semakin banyak ditemukan di pasaran. Oleh karena itu, penting untuk kalian bisa bedain mana krim yang BPOM dengan yang bahaya. Yuk, simak yang berikut ini. Merkuri merupakan senyawa yang mudah dijumpai di alam pada batuan atau biji tambang sebagai senyawa organik dan anorganik. Bahan aktif ini populer pada produk pemutih kulit sehingga kulit terlihat cerah dalam waktu singkat namun juga bahaya. Ciri krim yang mengandung merkuri serta cara menghindarinya. Yang pertama, cek labelnya. Karena krim merkuri cenderung tidak berlabel atau komposisinya bertuliskan merkuri. Yang kedua, wanginya menyengat. Karena menggunakan parfum untuk menutupi aroma besi. Yang ketiga, warnanya mencolok karena menggunakan pewarna tekstil. Dan juga yang keempat, pada penggunaan awal menyebabkan iritasi dan juga kemerahan saat terkena sinar matahari. Yang kelima, tidak timbul jerawat, pori mengecil disebabkan karena merkuri merusak lapisan epidermis kulit. Yang selanjutnya, warna kulit akan berubah menjadi abu-abu, lalu hitam. Nah, jadi kita juga harus berhati-hati, karena efek dari krim ini sangat berbahaya, bahkan bisa mematikan loh. Nah, itu tadi merupakan ciri dari krim merkuri. Gimana nih, kalian sudah tahu kan? So, berjaga-jaga dan kenali apa yang kalian pakai untuk kulit ya. Oh, jadi gitu ya ciri-ciri dari merkuri. Kan jadi lebih aware nih kalau mau milih skincare. Nah, klien penting banget untuk memilih skincare yang tepat. Jadi, kalian harus bener-bener selektif dalam memilih skincare. Kalian gak mau kan muka kalian rusak gara-gara skincare abal-abal? Betul. BTW Shell, kayaknya filesnya tuh udah habis ya. Oh iya, yang ini udah selesai. Tapi kita masih punya banyak file sih. Iya juga ya. Jadi kalian jangan kemana-mana ya. Tetap di Fake Files, Uncover the Truth. Monas hancur! Monas hancur! Hah? Monas hancur! Monas hancur! Hah? Monas hancur! Hah? Stop hoax! Saring sebelum sharing! Welcome back to Fake Files, Uncover the Truth. Apaan tuh, Syah? Kok barang jatuh, Syah? Kok? Sini ada hantu kayak sih? Udah. Ayo buka aja filenya. Duh, Syah. Apaan? Kok bahasnya? Kok bahas hantu, Syah? Kita bahas clients, kita mau bahas seputar Halloween nih. Yuk simak videonya. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Oktober identik dengan bulan mistis di beberapa benua, seperti Amerika, Eropa, dan Australia. Hal ini berkaitan dengan perayaan Halloween di akhir bulan ini. Namun, kalian tahu nggak sih kenapa Halloween berkaitan dengan hal mistis? Yuk kita cari tahu alasannya. Dilansir dari kompas.com, sejatinya Halloween merupakan festival peringatan untuk menghormati orang-orang kudus yang dirayakan setiap tanggal 1 November. Festival ini berasal dari tradisi Celtic kuno Samhain yang dirayakan sejak abad ke-8. Lalu, kenapa Halloween identik dengan kostum dan dekorasi yang menyeramkan?
Hal ini didasarkan oleh kepercayaan masyarakat setempat bahwa pada malam hari sebelum hari kudus yaitu tanggal 31 Oktober, semua setan, iblis, dan roh jahat akan keluar ke dunia manusia. Oleh karena itu, orang-orang menggunakan kostum seram untuk menangkal dan menakut-nakuti balik para setan, iblis, dan roh jahat yang mendatangi mereka. Pada masa itu, bangsa Celtic juga menyalakan api unggun sebagai bentuk penyangkalan terhadap iblis. Selain itu, Halloween juga identik dengan kisah Jack O'Lantern, yaitu sosok arwah yang digambarkan sebagai labu menyeramkan dan membawa lentera. Konon, Jack ini beberapa kali diganggu oleh iblis dan akhirnya ia berhasil menipu si iblis agar tidak mengganggunya lagi. Oleh karena itu, Jack O'Lantern digunakan sebagai simbol penangkal iblis. Kisah ini juga berasal dari Irlandia, tempat bangsa Celtic tinggal. Seiring berkembangnya zaman, Halloween dirayakan dengan berbagai macam cara unik, seperti kostum yang semakin beragam karena terinspirasi dari film-film, serta pemberian tipuan atau hadiah kepada anak-anak yang juga semakin beragam, sebab menyesuaikan negara yang merayakan. Duh, masih ngeri tau gak sih sama itu barang hijau. Makanya, tapi ya udahlah ya, kita bahas tentang cinta aja ya. Oke, kita bahas tentang cinta, love. BTW ya nih, bulan tuh? depan tuh udah Valentine. Oh iya, aduh cuma sedih, Kasihan clients. gak ada gandengan. Clients mau nggak gandengan sama Michelle? Kalau aku sih udah ada gandengan ya, jadi nggak usah cari-cari. Ih kamu mah ninggalin. Nggak apa-apa kali, santai aja. Orang Valentine itu bisa dirayain sama keluarga, sama sahabat, sama tetangga, sama selingkuhan. Semua bisa. Kenapa harus sama pacar doang? Oh ya, emang bisa sama semuanya aja gitu? Bisa. Ya udah deh. Kamu ini. Ya udah, yuk kita bahas seputar Valentine. Hari Valentine, hari yang dirayakan setiap tanggal 14 Februari, adalah hari di mana orang-orang merayakan cinta dan persahabatan. Namun, tahukah kalian bahwa ada banyak fakta menarik tentang hari Valentine yang mungkin belum kalian ketahui? Dalam video ini, kita akan membahas sejarah dan beberapa fakta menarik tentang hari Valentine. Asal-usul hari Valentine berasal dari kisah Santo Valentine atau Valentine, seorang pendeta yang percaya akan hari sebuah cinta dan menikah menggunakan upacara Kristen. Lalu dihukum dan meninggal pada tanggal 14 Februari. Kisahnya berkembang menjadi perayaan cinta dan persahabatan. Perayaan hari Valentine awalnya dirayakan dengan cara bertukar uang koin ataupun surat dengan bertulisan tangan yang mengungkapkan rasa cinta. Hari Valentine yang kita ketahui identik dengan memberi sebuah hal yang berharga untuk orang yang kita sayang. Namun kalian tahu nggak sih hal atau benda apa saja yang biasanya diberikan pada hari Valentine? Yang pertama yaitu bunga mawar. Makna dari jumlah bunga mawar yang diberikan juga memiliki arti tersendiri. Misalnya memberikan 1 batang bunga mawar merah melambangkan cinta yang mendalam. Sementara memberikan 12 batang mawar merah melambangkan kesetiaan. Yang kedua adalah coklat Valentine. Richard Cadbury dikenal sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan coklat sebagai hadiah Valentine. Sejak saat itu, coklat menjadi salah satu hadiah populer yang diberikan pada hari Valentine. Selain benda atau hal yang identik dengan Valentine, masih ada fun fact lain yang tidak kalah menarik loh. Jadi kepo kan? Yuk kita simak bersama. Fun fact yang pertama, di Korea hari Valentine dirayakan tidak hanya sekali, tetapi 3 kali dalam setahun. Selain hari Valentine pada tanggal 14 Februari, terdapat juga White Day atau Black Day, di mana kita memberikan hadiah yang berbeda-beda. Fun fact yang kedua, sebelum menjadi hari perayaan cinta, hari Valentine awalnya dianggap sebagai hari untuk menghormati jiwa murni dan kasih sayang. Nah, itu adalah salah satu sejarah dan fun fact mengenai hari Valentine. Gimana nih, apakah kalian adalah salah satu orang yang merayakan hari Valentine? Semoga info ini bermanfaat ya bagi kalian yang ingin merayakan Valentine di kemudian hari. Bye-bye!
Oh, jadi gitu ya sejarahnya Valentine. Nggak sepenuhnya kayak Valentine pacar-pacaran doang. Iya, bener banget. Tapi ya siang kemarin aku diajakin ngedate tau. Sama siapa? Korea. Tapi bohong, aku kan bercanda doang. Alah, It's prank. Prank. ya udah ah. Tapi kamu tahu nggak sih ada nih hari atau bulan dimana semuanya itu tentang prank. Apa tuh? Bulan apa tuh? Namanya itu April Mop. April Mop. Kamu nggak tahu kan? Enggak. Apa tuh April Mop? Langsung aja kita bahas apa itu April Mop. Bah, April Mop. Teman-teman tahu nggak sih sama istilah April Mop? Atau teman-teman dulu dikerjain pas April Mop? Nah, ngomong-ngomong soal April Mop, teman-teman tahu nggak sih sejarahnya? Yuk, kita cari tahu. April Mop adalah hari di mana orang-orang saling menjahili satu sama lain dengan lelucon dan kebohongan pada tanggal 1 April. Di Norwegia, tercatat bahwa April Mop dulunya berasal dari perayaan untuk menghormati dewa perusak dan kejahilan, yaitu Loki. Di sana, April Mop dirayakan dengan saling menjahili serta berbohong tanpa ada rasa bersalah. Adapun di Roma kuno diyakini untuk merayakan festival Hilaria, yaitu dengan menyamar dan mengejek orang lain. Ada pula di negara Prancis. Nah, di negara Prancis sendiri, April Mop dipercayai berasal dari peralihan kalender Julian ke kalender Gregorian. Wah, gimana guys? Udah tahu kan sama sejarah April Mop di beberapa negara tersebut? Kalau gitu, aku mau lanjut lagi ngerjain orang. Dadah! Jadi aku udah tahu nih April Mop itu apa. Jadi tunggu ya kamu, nanti aku prank kamu. Nggak usah gitu kali, BTW Kenapa? aku sakit semua. Kemarin habis olahraga berat. Siapa suruh? Udah lama gak olahraga ya pasti. Iya, gimana ya? Jauh jompo. Udah jompo sih makanya. Apa tuh? Files yang mau kita bahas seputar olahraga loh. Aduh. Ini ada tenis, Iya? ada olahraga artis, sama basket. Menarik banget gak sih? Menarik. Jadi jangan kemana-mana clients, karena kita akan membahas seputar olahraga. Tetap di Fact Files, Uncover the Truth. Jaga ketikanmu karena jarimu itu membunuh. Welcome back to Fact Files, Uncover the Truth. BTW nih Shell, Apa kamu tuh? pernah nggak sih main tenis? Main tenis? Gak pernah sih, tapi yang mendekati sih bulu tangkis ya. Aku sih pernah main sekali Oh ya? doang. Cuman aku nggak tahu sih sejarah dan cara main yang benar. Ya udah clients, yuk kita bahas seputar tentang tenis. Check it out. Siapa sangka, permainan yang awalnya dimainkan dengan benda sederhana, kini menjadi olahraga yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Olahraga tenis merupakan olahraga yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat dan juga banyak dipertontonkan di media-media online. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa olahraga tenis ini memiliki fakta-fakta yang unik nih? Yuk, kita cari tahu. Fakta-fakta unik olahraga tenis. Yang pertama, istilah tenis awalnya berasal dari bahasa Prancis yaitu tennis yang berarti menahan atau menerima. Yang kedua, tenis memiliki berbagai jenis lapangan seperti lapangan rumput, lapangan padat atau keras, dan lapangan tanah liat. Fakta yang terakhir yaitu bola tenis awalnya berwarna putih, namun pada tahun 1972 diganti menjadi kuning agar lebih terlihat di televisi. Nah, teman-teman, setelah mengetahui fun fact mengenai olahraga tenis, gimana kalau kita tanya-tanya kepada orang yang memiliki hobi olahraga tenis? Yuk, kita tanya-tanya. Awalnya diajak temen main, akhirnya kecanduan sama olahraga ini, akhirnya ada di hobi untuk saat ini. Jadi awalnya bermain tenis tuh karena buat gaya-gayaan sih. Cuman ternyata kok seru juga, akhirnya mendalami. Saatnya ya nambah temen sama cari olahraga lah, biar berkeringat.
Jadi benefitnya itu bisa lebih banyak gerak, karena hitungannya kan kardio juga, terus ya buat olahraga tipis-tipis gitu, terus bisa sambil ngobrol sama temen-temen, ketemu temen-temen juga. Udah sih itu aja. Nah, itu tadi merupakan fakta-fakta unik dari olahraga tenis serta pendapat dari teman-teman yang memiliki hobi tenis. Ya udah, aku mau main tenis dulu ya. Bye-bye. Wah, seru juga ya main tenis. Kayak pengen deh sekali-sekali. Menarik banget kan? Iya. BTW aku mau main tebak-tebakan sama kamu. Apa tuh? Ada olahraga tuh pakai bola. Yang tadi tenis pakai bola. Terus sama-sama di lapangan. Loh, tenis juga tadi di lapangan. Yang main 5 orang. Bisa nebak gak? Oh, 5 orang. Iyalah. Oh, basket. Betul. Clients di rumah pasti cuma tahu main basket tuh cuma puing-puing, tapi nggak tahu kan sejarahnya gimana. Bener. Ya udah, yuk kita bahas sejarah bola basket. Siapa sih yang nggak kenal sama olahraga yang satu ini? Olahraga ini udah banyak menarik perhatian dari seluruh dunia. Dari mulai skill para pemainnya, atmosfer lapangannya, terus para yang menawan, dan juga outfit kece para pemainnya. Nah, tapi banyak yang nggak tahu loh sejarah dari olahraga yang satu ini. Ya udah, sekarang kita cari tahu yuk. Olahraga basket pertama kali diciptakan pada 15 Desember 1891 oleh Dr. James Naismith yang merupakan seorang guru olahraga. Kala itu, James ditugaskan untuk membuat permainan olahraga di ruang tertutup. Hal ini bertujuan agar para siswa dapat mengisi waktu luang pada saat liburan musim dingin. Olahraga ini terinspirasi dari permainan yang pernah dimainkan oleh James pada masa kecilnya dulu loh. Pertandingan basket pertama kali diselenggarakan pada 20 Januari 1892. Olahraga ini semakin berkembang dan menyebar di Amerika Serikat hingga ke seluruh dunia. Olahraga basket di Indonesia sendiri diperkenalkan pertama kali oleh imigran asal Cina loh. Karena dunia basket semakin berkembang, akhirnya muncul banyak kompetisi basket seperti NBA, WNBA, IBL, NBL, DBL, PON, SEA Games, dan masih banyak ajang kompetisi bergengsi lainnya. Nah, itu tadi merupakan sejarah dari olahraga basket. Nah, sekarang gimana? Kalian udah tertarik belum buat main basket bareng nih? Wah, seru juga ya Kak, main basket gitu. Semua aja olahraga kamu ambil. Tapi kan ya biar kita Shell, sehat. ya tahu. Tapi ya Shell, Apa tuh? setelah ini kita mau bahas bukan tentang olahraganya, Oh ya? tapi tentang eventnya. Event? Kamu tahu nggak apa? Apa tuh? Olahraga artis yang kemarin tuh sempet booming. Oh, mau bahas tentang olahraga artis. Iya, ya udah clients, kalian juga pasti udah tahu kan. Tapi banyak juga yang belum tahu kan. Yuk kita bahas seputar tentang olahraga artis. Cool! Yes! Kalian sadar gak sih kalau sepak bola masih menjadi olahraga nomor 1 yang paling diminati? Nah, baru-baru ini ada fenomena di mana para influencer mengadakan event olahraga dengan berbagai cabang, seperti tenis, tenis meja, dan voli. Nah, diharapkan event-event ini dapat meningkatkan minat masyarakat yang masih malas untuk berolahraga. Apalagi yang jadi atletnya adalah para selebriti dan influencer favorit kalian. Para influencer pun sukses mengadakan event ini loh. Terbukti dari ludesnya tiket yang dijual. Dari hasil penjualan tiket dan kerjasama sponsor, ditaksir setiap eventnya dapat mendatangkan pemasukan lebih dari 1 miliar rupiah. Fun fact, Deddy Corbuzier menjadi pioner atas ide event olahraga yang dibuat oleh influencer dengan mengangkat olahraga catur pada Maret 2021. Lalu, Vindes mengembangkannya dengan melibatkan influencer sebagai atlet yang bertanding, diawali dengan olahraga tenis meja. Yuk kita tanya pendapat mereka tentang adanya event-event olahraga seperti ini. Ya bagus sekali sih, kan itu pemasaran buat mereka kan, buat masarin juga olahraganya, juga meningkatkan juga popularitas dari artis-artis yang ikut juga. Mereka kan rata-rata di bidang entertainment kan ya,
artis-artis entertainment. Jadi bisa menarik peminat anak muda juga. Kan itu banyak olahraga yang jarang peminatnya, maksudnya di Indonesia itu nggak terlalu diangkat gitu loh. Nah, mungkin dari situ bisa membuka mata pemerintahan untuk buka cabang itu diolah lagi lebih baik gitu loh. Nah, bisa dilihat kan, kalau event-event olahraga yang diadakan influencer ini dapat meningkatkan eksistensi cabang olahraga selain sepak bola. Dan diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga. Wah, seru banget ya event-event artis tadi. Aku jadinya pengen jadi artis biar bisa ikut event-event yang seru kayak tadi. Aku sih juga pengen jadi artis biar ketemu cowok-cowok ganteng juga. Nah, clients, itu tadi fakta-fakta menarik seputar olahraga. Betul, Michelle. Apa? Kelas kita udah habis. Berarti kita mau berpisah sama clients. Sedih banget. Ya, clients, berhubung file-filesnya kita udah habis, jadi aku Detektif Michelle dan aku Detektif Glo pamit undur diri. Fact Files, uncover the truth. See you. Bye clients. Dadah semuanya. And down saat berkendara. Cek. Cek doang aja. Cek. Kamu pakai sunscreen nggak kesini? Enggak, aku kan pakai gloves. Kokat. File ini kita akan bahas. Ketika Kak ulang dari awal langsung. putar persis. Cekidot. Cekidot. Kali ini kita masih akan membahas banyak file. Bahas file-file yang lebih banyak. Menarik. Langsung aja gimmick dong. Itu krim yang bermerkuri.